Assalamualaikum. Sebelumnya saya ucapkan selamat sudah masuk di kelas 7 SMP dan selamat datang di SMP Al Mubarok. Sebelumnya izinkan saya juga untuk memperkenalkan diri. Nama saya Andri Darmawan, biasa dipanggil Pak Andri. Saya akan mengajar IPS, PKN dan juga prakarya di tahun ajaran 2020-2021. Dan kali ini walaupun kita belum bisa bertatap muka dan juga mengenal satu sama lain secara langsung, tetapi kita harus tetap belajar seperti biasa, yang dimana walaupun masih online, semoga kita dapat bisa mengenal satu sama lain. Dan kali ini saya akan membahas PKN di minggu 1 tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Dan juga jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe supaya channel saya dapat berkembang. Lanjut kita ke pembahasannya. Yang akan dibahas kali ini adalah sejarah perumusan Pancasila, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Panitia 9 dan Piagam Jakarta, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sejarah perumusan Pancasila tak bisa dilepaskan dari sejarah kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Bermula dari pembentukan lembaga BPUPKI pada tanggal 1 Maret 45 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. BPUPKI adalah singkatan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang dipersiapkan salah satunya adalah rumusan dasar negara Indonesia. Lalu diadakanlah sidang BPUPKI yang dipimpin langsung oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat mulai tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Yang dimana dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, ada beberapa rumusan yang diusulkan oleh pendiri negara. Yang pertama oleh Muhammad Yamin 29 Mei 45. Pada sidang pertama BPUPKI, Muhammad Yamin mengusulkan rumusan dasar negara yang disampaikan dalam pidatonya, diantaranya peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri keutuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Setelah itu, ia juga mengusulkan rumusan 5 dasar yang merupakan gagasan tertulis naskah rancangan UUD Republik Indonesia, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sebelum kita tahu bahwa 5 dasar Pancasila itu silanya seperti apa, ada proses-proses yang harus dilakukan oleh para pendiri negara untuk merumuskan dasar negara itu sendiri. Nah, ini salah satunya oleh rumusan Muhammad Yamin. Yang kedua oleh rumusan Supomo 31 Mei 45. Pada sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 45, Mr. Supomo mengemukakan usulan mengenai rumusan dasar negara Indonesia yang meliputi persatuan, kekeluargaan, mufakat atau demokrasi, musyawarah, dan keadilan sosial. Lalu Soekarno merumuskan pada 1 Juni 45. Pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 45, Soekarno juga turut memberi usulan terkait dasar negara. Soekarno juga menamakan usulannya dengan istilah Pancasila, sehingga tanggal 1 Juni ini ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Adapun rumusan dasar negara versi Soekarno adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, tadi kan sudah mengenai rumusan Pancasila yang diusulkan oleh pendiri negara. Dan kali ini tentang Panitia 9 dan juga Piagam Jakarta. Apa itu Panitia 9 dan Piagam Jakarta? Nah, kita dibahas sini. Pada akhirnya, usulan dari Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno pada sidang BPUPKI tersebut ditampung dan kemudian dibahas kembali. Lalu dibentuklah panitia kecil untuk membahas rumusan dasar negara Indonesia
Yang lebih lanjut yang diberi nama Panitia 9 yang beranggotakan 9 orang. Nama-nama anggota Panitia 9 antara lain Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Wahid Hasim, Abdul Kahar Muzakir, Abu Kusno Cokro Sujoso, dan Alexander Andris Maramis. Panitia yang beranggotakan 9 orang ini berhasil merumuskan naskah rancangan pembukaan UUD yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Adapun rumusan Pancasila yang termaktub dalam Piagam Jakarta antara lain ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. BPUPKI kemudian mengadakan sidang kedua dengan beberapa agenda. Salah satunya adalah untuk membahas hasil kerja Panitia 9. Akhirnya dihasilkan sejumlah kesepakatan, termasuk Kesepakatan Dasar Negara Indonesia, yakni Pancasila yang seperti yang tertuang dalam Piagam Jakarta. Indonesia kemudian memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 45. Sehari setelahnya diadakan sidang PPKI. Apa itu PPKI? PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk untuk menggantikan tugas BPUPKI yang telah dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 45. Sidang PPKI diadakan selama 3 kali, yakni tanggal 18 Agustus, 19 Agustus, dan 22 Agustus 45. Pada sidang pertama, diputuskan perubahan pada sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemudian diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Usulan ini disampaikan oleh Muhammad Hatta. Sehingga kemudian bunyi teks Pancasila menjadi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ini merupakan seperti Pancasila yang kita tahu saat ini. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini. Tugasnya nanti kalian akan merangkum materi yang saya jelaskan tadi. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.